Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beberapa hari yang lalu kita berbicara tentang bagaimana tim nasional kita menghadapi hal yang terbaru, era baru, yakni mendatangkan pelatih baru dan asisten pelatih yang baru juga. Ternyata ini juga memberikan sebuah statement yang luar biasa yang tentu saja bisa dijadikan sebagai patokan kita untuk apakah realistis, apakah hanya sekedar naratif. Tentu ini menjadi perhatian dan pertimbangan kita sama-sama. Kita nilai berapa keunggulan yang telah disampaikan kepada Patrick Kluivert ini. Tentu dia bisa menguasai setidaknya 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan tentu saja bahasa Belanda ya, karena dia dari Belanda. Dan tentu saja kita lebih memahami bahwa waktu dilatih STY, tentu saya tidak akan bermaksud untuk mengelaborasi atau mengkomparasikan, tetapi setidaknya ini memang menjadi sesuatu yang setidaknya dengan 3 bahasa ini tentu akan bisa memberikan sebuah kondisi bahwa komunikasi antar pelatih dan pemain ini tidak melalui orang lain. Jadi langsung berkomunikasi dengan cara bahasa mereka. Dan kita tentu percayai bahwa timnas kita, terutama yang lokal ini, tentu mereka sudah bisa berbahasa Inggris. Setidaknya ratanya sudah bisa menyampaikan dengan bahasa Inggris. Apalagi yang abroad di luar negeri, tentu bahasa Inggris sudah merupakan sesuatu yang menjadi alat komunikasi, bahasa komunikasi setiap hari. Target-target yang diberikan oleh PSSI, tentu saja ini menjadi target yang harus menjadi tantangan pula, karena kalau kita perhatikan bahwa waktu yang 2 bulan ini atau 2 bulan 1 minggu tepatnya menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan, karena 20 Maret kita harus ke Australia dan tanggal 25 Maret kita menghadapi Bahrain, dan ini tentu saja menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan, kebugaran pemain dan sebagainya. Chemistry antar pemain juga harus dipertimbangkan. Nah, kalau tanggal 20 ini kita harus tandang ke Australia, tapi nanti tanggal 25 kita di GBK Bung Karno di Jakarta, dan tentu saja ini waktu persiapannya sangat mepet sekali. Dan bagaimana kita memahami bahwa memang kalau dari percakapan-percakapan dari media yang terjadi, baik dalam sesi pertanyaan, tanya jawab dengan media dan seterusnya, tentu ini juga memberikan pengertian-pengertian bahwa memang Patrick Kluivert ini mempunyai sudut pandang yang sedikit berbeda dengan Sinteyong, tetapi dalam hal ini tentu saja tidak patut untuk layak kita perbincangkan lebih lanjut. Tetapi apapun itu, tentu saja segala sesuatunya tentu pasti ada plus dan minusnya. Karena chemistry dari pemain tentu bagaimana perlu kondisi. Kalau misalnya dikondisikan target yang dicanangkan oleh Patrick bahwa 4 poin dalam 2 pertandingan melawan Bahrain dan melawan Australia, minimal di Australia kita bisa seri atau bahkan mungkin bisa memenangkan pertandingan. Ketika di Senayan tentu harga mati untuk menang melawan Bahrain. Saya pikir ini sesuatu yang tentu tidak hanya sekedar disampaikan di ranah retorika atau di ranah media, tapi tentu saja harus dibuktikan di atas lapangan bahwa memang pemain-pemain kita pun tentu saja harus mempunyai tingkat kondisi yang kondusif, apalagi kaitannya kalau kita pahami bersama bahwa mungkin besok tanggal 20 dan 25 Maret ini termasuk di kalangan umat Islam ini menjalankan ibadah puasa, karena kita ketahui juga beberapa pemain kita ada yang muslim, banyak yang muslim barangkali, atau ya kalau dibandingkan ya 50-50 lah ya, 50% 50%, tapi memang setidaknya harus mengkondisikan kebugaran-kebugaran itu penting, bahwa ketika melawan Bahrain di GBK tentu saja juga ini waktunya, kalau informasi yang kita terima adalah pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, tentu ini juga memberikan kesempatan pemain-pemain kita untuk berbuka, tapi tentu di Australia waktunya sangat berbeda, sehingga tentu saja ini juga memberikan perhatian dan tentu harus difatwakan juga oleh para ulama, para alim, para masyayikh,
Apakah memang pemain-pemain seperti itu yang tergabung dalam timnas, yang muslim terutama ketika dalam tugas negara, membawa nama baik negara, apakah mereka kodok puasa atau tentu ada hal-hal lain yang perlu diperbincangkan. Tetapi dari sisi lain tentu saja adalah bahwa memang kita harus bersiap untuk segala sesuatunya. Apalagi kalau kita memahami bahwa memang asistennya dari pelatih baru kita, Patrick Clifford ini merupakan sesuatu yang baru dan sama sekali belum pernah mengenyam atau melatih atau mungkin menangani di Asia ataupun apalagi Asia Tenggara. Tentu ini hal yang baru, tentu saja memang harus dicarikan pelatih atau asisten lokal yang tentu saja mampu menjembatani bagaimana inisiatif taktikal dan seterusnya. Apalagi ketika ditanya selama 6 kali pertandingan ini tentu saja kita akan menggunakan 3 back ya. Ada semacam JIC dan kawan-kawan ini menggunakan 3 back kecuali Mes Hilgers yang mereka menggunakan 4 back. Tetapi tentu saja perubahan-perubahan ini tidak bisa terjadi dalam waktu yang cepat karena setidaknya kita harus memberikan juga masukan bahwa memang pemain-pemainnya tidak boleh semua diganti. Setidaknya menggunakan pemain lama untuk mempertajam chemistry. Apalagi sangat disayangkan dan sangat disesalkan tadi ketika ada ditanya siapa pemain favoritnya, pemain lokal favorit tentu pelatih ini Patrick ini menjawab Marcelino Ferdinand. Tentu saja harusnya itu setidaknya ada kode etik yang tentu saja harus tidak disampaikan karena pemain lokal kita tentu di samping Marcelino juga ada Rizky Ridho, juga ada Muhammad Ferrari, juga ada Pratama Arhan, ada Asnawi Mangkualam Bahar. Tentu saja ini juga harusnya dijaga untuk tidak menyebutkan 1 atau 2 nama untuk menjaga bagaimana supaya orang-orang ini atau pemain-pemain ini tidak besar kepala karena dijadikan pemain favorit meskipun itu dijawab di depan media. Tetapi apapun itu karena namanya media sosial, kita tentu saja media kita, netizen kita ini sangat kejam sekali kalau sudah mencapai pada tingkatan mengeksekusi sebuah kondisi. Nah tentu saja ini menjadi perhatian kita. Pertanyaan berikutnya adalah mampukah dalam waktu 2 bulan 1 minggu ini Patrick atau Coach Patrick Clifford ini mencoba untuk bagaimana mengubah situasi, bagaimana mempertajam chemistry dan bagaimana menciptakan kebugaran pemain tim nasional kita yang tentu saja akan berjuang untuk mendapatkan minimal target-target yang disampaikan adalah tadi 4 poin. Apakah ini naratif ataupun ambisius atau hanya sebatas pada sisi realistis? Karena kalau kita juga berpikir bahwa kalau kita mampu untuk melawan Bahrain dengan skor yang mungkin menang 1-0 atau 2-0 atau berapapun skornya, yang penting kita menang. Kemudian kita bisa menahan imbang Australia di kandang Australia, tentu ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Tapi apapun itu, Coach Patrick harus siap-siap kalau memang kalah di GBK, naudzubillah mudah-mudahan tidak kalah. Ini harus siap dihujat meskipun itu bulan puasa. Nah, netizen kita ini sangat-sangat luar biasa dan tidak peduli. Mungkin baru beberapa kali kemudian langsung bilang Patrick out ya, sejak kemarin sudah disampaikan. Tapi apapun itu kondisinya, kita harus memahami bahwa memang setiap pelatih punya kondisinya sendiri. Apalagi kalau tadi ditanyakan atau disampaikan bahwa modelnya dia akan attacking football, bagaimana proses penyerangan yang total football dan seterusnya. Tapi setidaknya kita harus lihat ya bahwa memang Australia itu bukan tim yang kacangan atau ecek-ecek ya atau biasa saja. Karena memang peringkat kita juga jauh di bawahnya Australia. Tentu ini menjadi sesuatu yang harus disikapi. Dan tentu saja kita ketahui bahwa seorang Patrick Clifford ini kan penyerang ya, seorang penyerang tengah, sehingga tentu saja striker kita tentu akan mendapatkan ilmu, baik itu nanti dari aspek mungkin Hoki Caraka, mungkin Ramadan Sananta, mungkin Ratnar Oratmangun, juga Rafael Strike, itu juga akan mendapatkan sesuatu. Nah, tentu yang menjadi pertimbangan adalah siapa nanti yang menjadi
pelatih lokalnya yang menjadi asisten lokalnya, yang tentu saja yang menjadi penjembatan antar pemain lokal atau pemain dengan pelatih secara langsung. Ini tentu saja menjadi sesuatu bahwa Denny Lazat ini juga sudah bisa berbahasa Indonesia meskipun sedikit-sedikit, tapi memang beliau dia ini sudah memberikan, sudah mempelajari atlas Indonesia, bagaimana rute-rute, bagaimana ke pulau-pulau Indonesia, bagaimana jarak antar pulau dan seterusnya. Mereka mengetahui ada Liga 1, ada tim-tim yang berlaga, ada 18 kesebelasan dan seterusnya. Mereka juga memahami, sudah mempelajari itu semua, dan tentu saja Denny ini sudah merupakan orang yang mempunyai keturunan Indonesia, bahwa ibunya adalah orang Indonesia, sehingga tentu saja ini lebih memberikan bahwa konsep-konsep hidupnya, bahwa mereka juga akan memahami bahwa ini adalah wilayah negaranya, meskipun Denny ini bukan atau tidak dinaturalisasi atau belum dinaturalisasi, tapi setidaknya memang ada hal-hal yang penting yang perlu akan kita kondisikan. Sedangkan Alex ini adalah digelari profesor. Tentu profesor ini mungkin disejajarkan dengan pelatih-pelatih yang Mikel Arteta, kemudian Alex Ferguson, kemudian semacam itulah, Pep Guardiola dan yang lain. Tapi setidaknya itu nggak penting lah, bahasa-bahasanya seperti itu nggak penting. Tapi yang penting sekarang ini bagaimana mereka bisa membuktikan di lapangan bahwa memang 4 poin memang harus diraih oleh timnas kita dan kita bisa masuk Piala Dunia, meskipun target dari jalan pintas Indonesia emas PSSI akan masuk di Piala Dunia tahun 2031. Tetapi karena ini sudah round 3, sudah ada momentum 4 pertandingan, dan ini pun mudah-mudahan dipegang oleh orang yang tepat. Bahkan Martin Paes juga menyatakan senang ketika ada pergantian pelatih. Dan ini juga memberikan asumsi bahwa memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, terutama dari aspek komunikasi, aspek interaksi, dan aspek kebugaran. Kebugaran antar pemain ini perlu diciptakan, dan tentu saja ini bagaimana nanti di ruang ganti bisa diciptakan komunikasi yang baik, karena mungkin kita juga memahami, kalau kita pahami sama-sama bahwa seharusnya yang bisa masuk ruang ganti itu hanya pelatih kepala, tetapi Indonesia luar biasa, bahkan Presiden PSSI atau ketum PSSI itu bisa masuk ruang ganti. Tetapi apapun itu bukan merupakan masalah, setidaknya kecuali kalau ada aturan yang mengikat. Kalau tidak ada aturannya berarti ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Yang paling penting mari kita kondisikan dan mari kita amati, mari kita doakan semoga kerja dari pelatih baru kita, Coach Patrick Clifford ini mudah-mudahan menjadikan sesuatu yang terbaru, menjadi penyemangat baru bagi pemain-pemain kita. Dan tentu saja sempat juga dirundingkan ada beberapa pemain baru yang akan masuk, dan tentu saja kita juga bisa memahami bahwa Ole Rumeni yang sekarang di Outsport, miliknya Outsport itu miliknya Pak Erick Thohir, yang tentu saja ini juga bisa menjadikan striker kita akan bertambah. Kemudian belum ada Jerry De Wolf, Emiliano Jonathan, dan yang lain tentu akan menyusul. Tetapi setidaknya bukan itu yang menjadi landasan awalnya, tapi setidaknya ada hal-hal yang terbaru, karena setidaknya Coach Patrick ini merupakan magnet baru. Bahkan tim Australia juga sempat was-was karena mau tidak mau badai cedera sudah mendera di kesebelasan Australia. Ketika kita diremehkan oleh Vietnam, ya tidak ada masalah lah karena Vietnam sudah tidak bertanding melawan kita. Tapi setidaknya memang hadirnya Patrick Clifford ini akan menjadikan magnet baru bagi diaspora atau orang-orang yang berada di luar negeri yang punya keturunan Indonesia untuk bisa masuk ke Indonesia. Kontraknya hanya 2 tahun sampai dengan tahun 2027. Termasuk ada perpanjangan, opsi perpanjangan ketika dimungkinkan. Tapi setidaknya mari kita dukung timnas kita. Siapapun pelatihnya, apapun kondisinya, kita harus tetap cinta kepada negara kita, cinta kepada tim nasional kita, dan jangan sampai luntur kecintaan itu hanya karena sebab-sebab yang tidak perlu. Tapi setidaknya mari kita kondisikan, kita doakan, mudah-mudahan timnas kita mampu untuk menghadapi tantangan dengan baik, mampu mensikapi persoalan-persoalan secara cerdik dan dengan intelektual yang baik, dan mensikapi, memberikan solusi secara cerdas, bagaimana bermain sepak bola secara cerdas, dan tentu saja bisa membanggakan merah putih di mata internasional, dan Garuda bisa terbang tinggi.
Yang terakhir seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan tetap semangat untuk mendukung tim nasional kita. Dan mari kita cintai negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan semoga negara kita menjadi negara yang makmur dan pemain-pemain kita disegani oleh negara-negara di luar Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, ya Allah. Aku aisyah lagi. Piye? Talkback aktif. WhatsApp. Dirawat secara medis dulu perkembangan bagaimana? Jeda, tombol, di luar daftar. Kirim, tombol.